Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di materi investasi efek tertentu. Pertemuan ketiga ya. Oke, sebelumnya kita mengingat dulu pengertian investasi. Investasi itu adalah penggunaan dana untuk pembelian satu atau lebih aset dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi kalau di masa sekarang berarti bukan investasi. Tujuan investasi, kenapa kita berlomba-lomba, orang-orang berlomba-lomba untuk menginvestasikan uangnya atau hartanya? Sebenarnya apa tujuan investasi? Tujuan investasi itu ada yang pertama untuk memperoleh tambahan pendapatan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain atau kelebihan harga jual di atas harga perolehan. Yang ketiga, mendapatkan hak pengendalian yang cukup terhadap perusahaan lain. Bentuk investasi itu sendiri ada dua, ada aset real dan ada aset finansial. Aset real itu seperti tanah, emas, rumah, dan lain-lain. Sementara aset finansial atau aset keuangan itu dalam bentuk saham, obligasi, dan semacamnya. Oke, kita bahas aset finansial ya. Aset finansial itu tadi berupa investasi saham atau investasi obligasi. Investasi saham itu adalah kegiatan penanaman modal. Kegiatan dilakukan dengan pembelian beberapa kepemilikan saham pada sebuah perusahaan. Sementara investasi obligasi itu adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pengakuan atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pembeli pinjaman atau yang memberikan modal. Hal-hal yang memengaruhi harga obligasi itu yang pertama adalah nominal atau harga obligasi sebagaimana pada waktu penerbitannya. Yang kedua, tingkat bunganya. Tingkat bunga yang umum berlaku dalam masyarakat sebagaimana pembanding kupon bunga atau obligasi. Yang berikutnya adalah periode pembayaran bunga. Periode waktu di mana penerbit melakukan pembayaran kupon biasanya itu 3 atau 6 bulanan. Dan yang terakhir adalah jangka waktu jatuh tempo atau jangka waktu sejak obligasi diterbitkan sampai dilunasi oleh penerbitnya. Klasifikasi investasi terbagi atas 3, dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan, dan tersedia untuk dijual. Efek dimiliki hingga jatuh tempo itu contohnya seperti surat berharga, jadi diklasifikasikan sebagai efek jatuh tempo atau HTM hanya apabila perusahaan memiliki niat untuk memiliki efek tersebut sampai dengan jatuh tempo. Apabila entitas memiliki investasi utang HTM, maka utang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok investasi dalam utang dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi, premi, atau diskonto. Untuk efek tersedia untuk dijual atau bahasa asingnya disingkat AFS itu adalah utang maupun ekuitas. Jadi dilaporkan sebagai fair value dalam neraca. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan fair value akan dicatat dalam akun unrealized gain atau loss, bagian dari laporan laba rugi. Dilaporkan dalam ekuitas. Perubahan fair value itu tidak akan dilaporkan sebagai bagian dari net income sampai investasi tersebut dijual. Untuk pengukuran pada pengakuan awal, harga perolehannya itu didapat dari harga beli ditambah dengan biaya transaksi. Untuk penyajiannya, jadi investasi diperdagangkan dan tersedia untuk dijual sebagai investasi jangka pendek. Jika investasi dipegang hingga jatuh tempo, maka dia disajikan dalam investasi jangka panjang.
Untuk surat berharga lainnya, mengikuti tanggal jatuh tempo. Jika kurang dari 1 tahun, maka investasinya dikategorikan jangka pendek. Kita lihat ilustrasi kasusnya. PT Nada membeli obligasi dengan bunga 10% 5 tahun sebesar 100 juta pada tanggal 1 Januari 2018. Bunga diterima setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jadi obligasi dibeli dengan harga 108 juta 111.000 rupiah. Kurs pasarnya adalah 8%. Amortisasi premi atau diskonto menggunakan metode bunga efektif dan dicatat bersamaan dengan tanggal bunga. Maka kita menjurnal pada tanggal 1 Januari, kita menjurnal debit investasi pada efek tertentu, kreditnya kas bank, nilainya nilai harga yang dibeli ya, 108 juta 111.000. Kita menghitung tabel amortisasi. Dari tabel amortisasi terdapat tanggal penerimaan kas, pendapatan bunga, amortisasi diskonto, dan nilai tercatat obligasinya. Kita lihat jelas ya dari keterangannya. Untuk penerimaan kas banknya, kita tinggal mengalihkan 100 juta dikali 10% terus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena tadi bunganya diterima 2 kali ya. Jadi 5 juta. Penerimaan kasnya itu 5 juta setiap kali menerima 1 Januari dan 1 Juli itu, dan seterusnya sampai 5 tahun tadi soalnya. Terus untuk pendapatan bunga itu didapat dari 108 juta ini dikali 8% terus dikali 6/12. 6 itu dari 6 bulan, dari 1 Januari ke 1 Juli kan 6 bulan. Maka dapat 4.324. Nah, amortisasi diskontonya itu adalah 5 juta atau penerimaan kasnya dikurangi dengan pendapatan bunganya. Maka amortisasinya adalah 676.000. Untuk itu, kita menjurnal setiap bunga, mencatat bunga yang diterima, maka kita jurnal misalnya tanggal 1, kita debit kas 5 juta, kreditnya investasi pada efek tertentu sebesar nilai yang tadi 676, terus pendapatan bunganya sebesar yang dihitung juga tadi di depan 4.324. Begitu seterusnya sampai 5 tahun ke depan.
Sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, jadi PT Damai berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas diskonto yang merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Maka PT Damai itu harus menyetor PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong ke kas negara. Maka jurnal pada saat dia menyetor itu tanggal 10 bulan 8 ya, karena tadi 1 bulan 7, jadi tanggal 10 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 10 bulan 8 dia bayar utang PPh Pasal 4 Ayat 2, debit kreditnya K 1.500.000. Oke, untuk hari ini penjelasan investasi pada efek tertentu sekian dulu. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kita berdiskusi di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.